Muralis sambangi Gibran, viral mural ex Walkot Solo cukur Mas Wali. Ditulis oleh Anto Cahaya. Tapi sebelumnya banyak sekali aksi vandalisme di tanah air akhir-akhir ini. Pengertian vandalisme, mural, dan grafiti tentu berbeda. Nah, di Solo sendiri tidak sedikit pula aksi vandalisme terjadi. Tentu saja aksi vandalisme ini membuat wajah kota menjadi sangat kotor dan tidak sedap dipandang mata. Terlebih terkadang kata-kata yang memiliki narasi yang sangat provokatif. Saya menduga aksi mereka tidak hanya sekedar iseng saja, sebab kadang kata kalimatnya mengandung muatan yang sangat politis. Saya rasa nyaris semua kota akan menghadapi penyakit yang sama, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Selain yang memang iseng dari anak-anak muda, tak sedikit yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pelaku vandalisme itu kadang sama sekali tidak punya rasa takut. Bahkan kadang tempat-tempat yang tak lazim pun kadang menjadi tempat sasaran coret-coret. Bahkan kadang tempat yang sulit terjangkau orang awam sekalipun mungkin punya rasa kepuasan tersendiri. Sebelum lebih jauh sesuai tema, lantas apa sih perbedaan antara aksi vandalisme, mural, dan grafiti? Sebetulnya jauh sebelumnya saya sudah menuliskannya. Vandalisme adalah sebuah aksi di mana aksi tersebut bersifat merusak dan menghancurkan hasil karya orang lain dan barang berharga secara kasar dan ganas serta mengganggu mata. Awalnya vandalisme itu berasal dari kata vandal atau vandalus yang merujuk pada suatu suku di sebuah bangsa, lebih tepatnya bangsa Jerman kuno. Kaum tersebut memperluas jangkauan wilayah kekuasaannya sampai Spanyol dan Afrika Selatan loh. Saat ingin menguasai Roma pada 455 Masehi, kaum ini menghancurkan karya seni yang ada di Roma. Maka dari itu, vandalisme merujuk kepada perilaku kaum tersebut, yaitu menghancurkan dan merusak karya indah secara sengaja. Tulisan dari vandal tidak mengandung unsur keindahan atau pesan tersirat, melainkan hanya ajang coret-coret dan bersifat merusak fasum atau fasilitas umum. Biasanya tulisan nik pada penulis, nama sekolah atau tulisan-tulisan abstrak lain yang mereka tulis. Vandal ini cenderung merusak, jadi jangan sembarangan mencoret-coret karena aksi vandal ini akan ada sanksi hukuman penjara dan dendanya. Grafiti, kata yang gak terlalu asing untuk didengar orang awam. Grafiti berasal dari bahasa Latin, yaitu graphium, yang artinya adalah tulisan. Grafiti udah ada sejak zaman dulu, digunakan sebagai media komunikasi dan sarana mistisme dan spiritualisme. Grafiti juga digunakan sebagai sarana propaganda untuk menyindir dan menunjukkan ketidakpuasan kepada pemerintah saat zaman Romawi. Grafiti itu sendiri adalah coretan di dinding dengan mempertimbangkan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, dan kalimat tertentu. Alat yang digunakan untuk grafiti itu biasanya cat semprot atau piloks atau spidol. Nah, kegiatan membuat grafiti biasa disebutnya sih ngebom atau pelakunya disebut sebagai bomber. Mural berasal dari bahasa Latin murus yang berarti dinding. Arti yang lebih luas lagi, mural adalah lukisan yang dilukis pada dinding permanen seperti tembok, dinding, dan sejenisnya. Mural udah ada sejak zaman dulu, dipergunakan sebagai ajang kegiatan spiritual dan ajang eksistensi diri. Kebanyakan mural ini dilakukan atas perizinan atau persetujuan sang pemilik bangunan itu sendiri. Karena kebanyakan mural ini dilakukan dengan penuh konsep penjiwaan, seperti halnya menunjukkan ide dan perasaan dalam bentuk lukisan di tembok. Baru-baru ini muncul mural mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo sedang mencukur rambut Gibran Raka Buming Raka. Mural Rudi ini dibuat seniman Irul Hidayat di Jalan Insinyur Juanda, Jebres, Solo. Mural tersebut menampilkan sosok Rudi berkepala pelontos yang sedang mencukur rambut putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Menurutnya, kepala pelontos yang digambar itu membuang sial. Hal-hal yang menempel di kepala yang tidak baik itu bisa hilang semuanya. Politikus PDIP Solo itu menjelaskan lebih lanjut bahwa posisinya mencukur Gibran memiliki arti kepemimpinan. Gibran duduk hendak dicukur itu bisa diartikan seperti pepatah, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Gambar Gibran yang akan dicukur rambutnya ini bermakna membersihkan hal-hal buruk di dalam isi kepala. Dengan demikian, kepalanya sebagai pemimpin untuk bisa diisi oleh keinginan rakyat. Sementara itu, Irul Hidayat sengaja membuat sosok Rudi yang akan mencukur gundul rambut Gibran dengan tujuan yang baik. Rudi sebagai simbol mengayomi, membimbing semua lapisan masyarakat baik yang tua maupun muda. Makna berikutnya, pemimpin itu juga harus berani digunduli, termasuk dekat dengan rakyatnya serta berani berkorban. Maka Gibran digunduli ini adalah sosok pemimpin muda yang harus berani diejek, dikritisi, semacam peloncolah. Sebelumnya, sejumlah muralis dan perupa seni jalanan kota Solo bertemu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Balai Kota Solo pada Selasa 31 Agustus 2021. Mereka meminta diberi ruang untuk berkarya dan bebas berekspresi. Menanggapi hal itu, Gibran mengaku masih memikirkan tempat untuk para muralis itu berekspresi. Bisa tembok orang, asal izin.
bisa di pusat kota, bisa di gang sempit perkampungan. Saya juga nggak membatasi nanti kontennya mereka apa. Nggak mengkondisikan apapun, namanya seni, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.